wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep akan bahas mengenai peluang, yaitu materi pembelajaran matematika kelas 8 semester kedua. Pada video pembelajaran kali ini, yang akan Pak Asep bahas adalah mengenai pengertian daripada peluang. Supaya kalian memahami mengenai materi peluang, silahkan kalian simak video pembelajaran ini. Supaya kita mengetahui mengenai apa itu peluang, Pak Asep akan sajikan contoh kasus ya. Mamat memiliki 3 kaos dan 2 celana pendek, seperti terlihat pada gambar. Jika Mamat akan memakai kaos dan celana pendeknya, ada berapa kemungkinan Mamat dapat memasangkan kaos dan celana pendeknya dengan pasangan yang berbeda-beda. Di sini Mamat ada 3 kaos, warna merah, warna kuning, dan biru. Sementara celananya warna merah dan warna biru. Kemungkinan pertama, Mamat akan memakai kaos warna merah dan celana warna merah. Kemungkinan kedua, kaosnya warna merah, celananya warna biru. Kemungkinan berikutnya, kaosnya warna kuning, celananya warna merah. Kemungkinan selanjutnya, kaosnya kuning, celananya warna biru. Kemungkinan selanjutnya, kaosnya warna biru, celananya warna merah. Dan yang terakhir, kemungkinannya kaosnya warna biru, celananya warna biru. Jadi, kemungkinan dalam memasangkan kaos dan celana di sini dinamakan peluang ya. Jadi kemungkinan tersebut merupakan suatu peluang. Jadi peluang suatu kejadian ada yang dinamakan kejadian acak, ada yang dinamakan kejadian sederhana, ada yang dinamakan titik sampel dan ruang sampel. Kejadian acak. Apa itu kejadian acak? Contohnya, pelemparan sekeping uang logam. Pertandingan sepak bola Indonesia melawan Malaysia. Jadi, dari kejadian di situ, ya, dalam kejadian acak, kita tidak dapat memprediksi suatu kejadian sebelum kita melakukan percobaan atau melakukan kejadian tersebut. Akan tetapi, jika kita telah melakukan kejadian tersebut, nilai peluangnya dapat kita tentukan. Selanjutnya, kejadian sederhana. Ya, dalam kejadian sederhana, untuk menghitung nilai peluang kejadian, cukup dengan rumus sederhana yang merupakan rasio antara cacah anggota kejadian dengan rasio cacah ruang sampel. Akan tetapi, walaupun suatu kejadian tidak sederhana, tetapi kadang-kadang dapat diselesaikan menggunakan rumus kejadian sederhana. Sebagai contoh, tentukan peluang terambilnya huruf vokal pada huruf-huruf peluang. Yang kedua, misalkan, perhatikan huruf-huruf pada kata matematika. Secara acak, dipilih satu huruf. Berapakah peluang terpilihnya huruf K, huruf A, dan huruf T? Ini merupakan suatu kejadian sederhana. Sekarang, Pak Asep akan bahas bagaimana cara menentukan titik sampel dan ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan atau himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan, dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah anggota-anggotanya dari S. Banyaknya anggota titik sampel suatu sampel dinyatakan dengan NS. Sebagai contoh, dalam pelempar undi 1 buah dadu, kemungkinan ada muka 1, muka 2, muka 3, muka 4, muka 5,
muka 6. Ini dinamakan semuanya sebagai titik sampel. Selanjutnya, himpunan daripada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dinamakan ruang sampel. Selanjutnya, cara menentukan ruang sampel dari titik sampel. Ya. Yang pertama, menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Yang kedua, menentukan ruang sampel dengan tabel. Yang ketiga, menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Selanjutnya, yang akan Pak Asep bahas di sini adalah menggunakan tabel dan diagram pohon. Cara yang pertama, menggunakan tabel. Contohnya, kita ambil lempar undi mata uang logam. Di sini akan ambil 2 mata uang logam. Ya. Pada mata uang logam pertama ada muka angka, ada muka gambar. Mata uang yang kedua ada muka angka dan muka gambar. Ya, sehingga kemungkinan ke pertama angka ketemu angka, ya, sehingga angka. Selanjutnya kemungkinan kedua angka ketemu gambar, ya, di sini gambar angka. Ya. Selanjutnya di sini gambar ketemu angka, ya, angka gambar, ya. Yang terakhir di sini gambar ketemu gambar, ya. Jadi gambar. Sehingga dapat ruang sampelnya adalah himpunan dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sementara titik sampelnya adalah muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya yang akan Pak Asep buat adalah melempar undi 1 buah koin dan 1 buah dadu. Di mana pada koin ada muka angka dan muka gambar. Sementara di dadu ada muka 1, muka 2, muka 3, muka 4, muka 5, dan muka 6. Selanjutnya, kemungkinan muncul titik sampelnya adalah 1 angka, 1 gambar, 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 4 gambar, 5 angka, 5 gambar, 6 angka, dan 6 gambar. Ya, ruang sampelnya merupakan himpunan dari 1 angka, 1 gambar, 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 4 gambar, 5 angka, 5 gambar, 6 angka, dan 6 gambar. Selanjutnya akan Pak Asep buat di sini lempar undi 2 buah dadu. Di mana muka dadu pertama angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara muka dadu kedua muka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kemungkinan titik sampelnya ketemu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Selanjutnya 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Dan sampai ketemu dengan muka 6 dan 6. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan titik sampel dan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon? Di sini Pak Asep akan buat diagram pohon dengan 1 koin ada angka sama angka gambar. Kalau 2 koin berarti kita kombinasikan lagi menjadi angka dan gambar, angka dan gambar. Sehingga hasilnya ketemu angka, angka, angka ketemu gambar, angka gambar, gambar ketemu angka, gambar gambar, gambar ketemu gambar, gambar gambar. Ini contoh diagram pohon 2 buah koin, ya. Sehingga ruang sampelnya merupakan himpunan daripada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sementara titik sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya, Pak Asep akan sajikan cara mencari ruang sampel dan titik sampel pada 3 buah lempar undi koin, ya.
Untuk pengundian pertama ada muka angka, ada muka gambar. Untuk pengundian kedua berarti ada muka angka lagi, ada gambar, ada angka, ada gambar. Lempar undi yang ketiga, 3 koin, berarti kita kombinasikan lagi menjadi angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Sehingga didapatkan angka, 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 angka. Angka gambar, angka gambar. Angka gambar, angka gambar, angka. Angka gambar, gambar, angka gambar, gambar. Angka, ya. Angka gambar, ya, angka gambar, angka. Gambar, gambar, angka, ya, gambar, gambar, angka. Terakhir gambar, 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 berarti gambar, gambar, gambar. Sehingga dari diagram pohon di sini kita dapatkan ruang sampelnya adalah himpunan daripada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Sehingga titik sampelnya muncul suatu kejadian daripada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Ini adalah cara mencari ruang sampel pada suatu kejadian. Alhamdulillah, untuk materi mengenai pengertian peluang sudah Pak Asep bahas. Untuk video selanjutnya yang akan Pak Asep bahas adalah materi mengenai menyatakan nilai suatu peluang. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.